Baik, untuk selanjutnya tentang yang ketiga itu kalau ada tangan 3 alfa seperti bentuk yang tadi, tangan 3 alfa itu bisa diubah menjadi tangan 2 alfa ditambah alfa ya. Sehingga boleh kita tuliskan bahwa di sini tangan 2 alfa ditambah alfa sesuai bentuk sudut rangkap, berarti boleh kita tulis tangan 2 alfa ditambah tangan alfa dibagi dengan 1 dikurangi tangan 2 alfa dikali tangan alfa ya. Kemudian tangan 2 alfa itu kalau ditambah ya tangan 2 alfa ditambah tangan alfa per 1 dikurangi tangan 2 alfa dikali tangan alfa. Tangan 2 alfanya kita ubah menjadi rumus sudut rangkap, itu jadinya 2 tangan alfa ya, 2 tangan alfa ini dibagi dengan 1 jadinya 1 min tangan kuadrat alfa ditambah dengan tangan alfa, kemudian dibagi ya 1 tangan 2 alfa diganti dengan bentuk yang tadi juga, berarti 2 tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa ya, kemudian dikali dengan tangan alfa. Sekarang untuk yang ini itu kita samakan penyebutnya dengan yang di sini ya, biar muncul 1 min tangan kuadrat alfa, biar nanti bisa disederhanakan. Berarti jadinya gimana? Berarti ini jadinya 2 tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa ditambah tangan, nah ini 1 min tangan kuadrat alfa per 1 min tangan kuadrat alfa. Nah, kalau seperti ini nanti bisa disederhanakan, atau bisa karena penyebutnya sama nanti kita bisa melanjutkan mengerjakan. Baik, yang bawah juga sama, kita samakan penyebutnya juga. Jadi yang di sini ini berarti 1 itu dikurangi, berarti biar penyebutnya sama dengan yang bagian kirinya, berarti 1 dikurangi tangan kuadrat alfa per 1 dikurangi tangan kuadrat alfa dikurangi ini tetap 2 tangan alfa dikali tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa ya. Untuk selanjutnya bisa kita kalikan, berarti jadinya 2 tangan alfa ditambah tangan alfa dikurangi tangan pangkat 3 alfa dibagi dengan 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Kemudian ini juga sama, 1 min tangan kuadrat alfa dikurangi 2 tangan kuadrat alfa, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Nah, ini karena sama antara atas dengan bawah, ini bisa dihilangkan. Kemudian yang atas itu bisa disederhanakan sehingga kita peroleh 2 tangan alfa ditambah tangan alfa berarti 3 tangan alfa dikurangi tangan pangkat 3 alfa dibagi dengan 1 dikurangi tangan kuadrat alfa dikurangi 2 tangan kuadrat alfa berarti 3 tangan kuadrat alfa ya. Sehingga kita peroleh bahwa tadi rumus dari tangan 3 alfa itu adalah 3
tangen alfa dikurangi tangen pangkat 3 alfa dibagi dengan 1 dikurangi 3 tan kuadrat alfa ya. Itu untuk yang tangen 3 alfa. Sekarang kita mencoba selanjutnya kita cari kira-kira rumus untuk yang kotangen. Kotangen 3 alfa itu sama dengan apa? Kotangen 2 alfa ditambah alfa. Kotangen 2 alfa ditambah alfa jadinya rumus sesuai rumusnya, rumus sudah terangkap, berarti kotangen 2 alfa dikali dengan kotangen alfa dikurangi 1 dibagi dengan kotangen alfa ditambah kotangen 2 alfa. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa kotangen 2 alfa itu sesuai rumus sudut rangkap kita ubah menjadi kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 dibagi dengan 2 kotangen alfa dikali dengan kotangen alfa dikurangi 1, kemudian dibagi dengan kotangen alfa. Kotangen 2 alfa kita ganti menjadi kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 dibagi dengan 2 kotangen alfa. Nah, sehingga boleh kita tuliskan bahwa kita samakan penyebutnya dulu. Berarti untuk yang atas itu penyebutnya 2 kotangen alfa. Kira-kira jadinya bentuknya seperti apa? Seperti itu ya. Baik, untuk yang ini kan perkalian ya. Ini kan pengurangan. Jadi untuk yang perkalian ini kan bisa dihilangkan ya. Kotangen alfa dengan kotangen alfa ini kan bisa dihilangkan. Ya, jadi ini boleh saya hilangkan. Jadi satu ini negatif 1 ini sendiri loh ya, bukan jadi 1 dengan alfa, bukan. Ini sendiri. Jadi dikurangi 1 ini bukan sudutnya yang dikurangi 1. Jadi ini bilangan tersendiri ini. Ya. Jadi makanya ini bisa dicoret, yang ini yang kotangen alfa yang di sini dengan yang di sini. Berarti kita tinggal punya kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 ya, dibagi dengan, boleh kita kita samakan penyebutnya. Berarti ini kalau disamakan punya 2 kotangen alfa dikali kotangen alfa dibagi dengan 2 kotangen alfa ditambah dengan kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 per 2 kotangen alfa. Nah, ini juga kita samakan penyebutnya, kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 per 2. Ini dikurangi 1 itu bisa dirubah menjadi 2 per 2. Sehingga di situ kalau kita mau menyamakan penyebutnya seperti ini, berarti itu jadinya 2 kotangen kuadrat alfa ya, 2 kotangen sebentar. Oke. 2 kotangen kuadrat alfa ditambah kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 dibagi dengan 2 kotangen alfa. Berarti ini jadinya kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 dikurangi 2, berarti dikurangi 3 per 2 dibagi lagi dengan, itu bisa sederhanakan 2 kotangen alfa ditambah kotangen kuadrat alfa, 2 kotangen kuadrat alfa ditambah kotangen kuadrat alfa jadinya 3 kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 dibagi dengan 2 kotangen alfa. Kemudian karena ini adalah pembagian, boleh saya balikkan gini.
Jadi ini kotangan kuadrat alfa dikurangi 3/2, ini dikali dengan 2 kotangan alfa per 3 kotangan kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, sehingga kalau kita kalikan akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan ini hilang ya, ini dengan ini jadinya hilang, berarti kita punya kotangan pangkat 3 alfa dikurangi 3 kotangan alfa per 3 kotangan kuadrat alfa dikurangi 1 ya. Jadi kotangan 3 alfa jadinya ini. Berarti ini kotangan 3 alfa sama dengan kotangan pangkat 3 alfa dikurangi 3 kotangan alfa per 3 kotangan kuadrat alfa dikurangi 1. Itu ya jadinya. Baik, untuk selanjutnya kalau kita punya sudut lipat 4 alfa ya, jadinya gimana? Sudut lipat 4 alfa. Nah, nanti caranya sama dengan yang tadi. Jadi kalau sin 4 alfa berarti nanti silahkan dicari sin 3 alfa ditambah alfa seperti itu dan seterusnya. Nanti kita bisa mencari hasilnya, berarti nanti ketemu 4 kali sin alfa dikali cos alfa dikurangi 8 sin pangkat 3 alfa dikali cos alfa ya. Itu untuk hasil dari sin 4 alfa. Kalau cos 4 alfa itu jadinya 8 cos pangkat 4 alfa dikurangi 8 cos kuadrat alfa ditambah 1. Kemudian kalau yang tangan 4 alfa itu jadinya 4 tangan alfa dikurangi 4 tangan pangkat 3 alfa dibagi dengan 1 dikurangi 6 tangan kuadrat alfa ditambah tangan pangkat 4 alfa. Kalau kotangan 4 alfa, itu jadinya ya, kotangan 4 alfa itu jadinya kotangan pangkat 4 alfa dikurangi 6 kotangan kuadrat alfa plus 1 ya, dibagi dengan 4 kotangan pangkat 3 alfa dikurangi 4 kotangan alfa. Ini untuk yang sudut lipat 4 alfa. Kalau yang sudut lipat 5 alfa dengan cara yang sama, jadi nanti kita menggunakan hasil dari sudut lipat sebelumnya. Jadi sudut 5 alfa itu bisa dicari dengan sudut 5 alfanya diganti 4 alfa plus alfa. 4 alfanya kita menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi. Berarti sin 5 alfa itu ketemunya adalah 5 sin alfa dikurangi 20 sin pangkat 3 alfa ditambah 16 sin pangkat 5 alfa. Kemudian cos 5 alfa itu sama dengan 16 cos pangkat 5 alfa dikurangi 20 cos pangkat 3 alfa ditambah 5 cos alfa. Ini untuk yang tangan 5 alfa itu sama dengan jadinya, untuk yang tangan 5 alfa itu jadinya tangan pangkat 5 alfa dikurangi 10 tangan pangkat 3 alfa ditambah 5 tangan alfa dibagi dengan
1 dikurangi 10 tan kuadrat alfa ditambah 5 tangen pangkat 4 alfa. Ini untuk yang tangan 5 alfa. Kalau yang untuk kotangan 5 alfa itu sama dengan kotangan pangkat 5 alfa dikurangi 10 kotangan pangkat 3 alfa ditambah 5 kotangan alfa dibagi dengan 5 kotangan pangkat 4 alfa dikurangi 10 kotangan kuadrat alfa ditambah 1 ya. Ini untuk yang kotangan 5. Nah, secara umum rumus sudut n alfa itu jadinya sin n alfa itu adalah jadinya gini ya, sin alfa ini dikali dengan 2 cos alfa pangkat n dikurangi 1 ya, kemudian ini dikurangi kombinasi. Jadi kalau ada bentuk seperti ini maknanya kombinasi n2 dengan 1, n dikurangi 2 dengan 1. Nah, ini simbol kombinasi dikali dengan 2 cos alfa pangkat n dikurangi 3 ditambah kombinasi dari n dikurangi 3 dengan 2 dikali dengan 2 cos alfa pangkat n dikurangi 5 dikurangi dan seterusnya. Jadi kalian nanti mengikuti pola ini, tinggal mengikuti pangkatnya aja. N itu Pak, n itu lipatnya ya. Berarti kalau 5 alfa berarti n nya diganti 5 ya. N dikurangi 2, kombinasi n dikurangi 2 dengan 1 berarti 5 dikurangi 2 berarti 3 dengan kombinasi 1 dan seterusnya ya. Ini untuk yang rumus polanya adalah positif negatif negatif ya, positif negatif. Berarti setelah ini nanti kalau selanjutnya berarti ya positif dan seterusnya ya, mengikuti pola itu. Dan kemudian untuk yang cos alfa itu jadinya cos n alfa, jadi lipatnya cos n alfa itu jadinya setengah kali 2 cos alfa pangkat n ya dikurangi dengan n per 1 dikali dengan 2 cos alfa pangkat n dikurangi 2 ya, ditambah polanya, dilihat polanya, ditambah n per 2 kemudian dikali dengan kombinasi dari n dikurangi 3 dengan 1 dikali dengan 2 cos alfa pangkat n dikurangi 4 dikurangi n per 3 kombinasi dari n dikurangi 4 dengan 2 dikali dengan 2 cos alfa dipangkatkan n dikurangi 6 ditambah dan seterusnya ya. Kalian lihat polanya, jadi nanti kalau lipatnya berapa kali n nya tinggal mengikuti seperti itu ya. Ini untuk rumus sudut lipat. Sekarang kita mencari atau kita menentukan rumus pangkat sinus dan kosinus. Jadi ini rumus pangkat sinus dan kosinus itu sebenarnya dasarnya itu juga dari rumus sudut rangkap ya. Rumus pangkat sinus dan kosinus ini kalau saya punya, misalkan kita akan mencari sin kuadrat alfa itu jadinya apa, kita punya rumus, kita mencari kira-kira
Nah, ini kira-kira jadinya seperti apa. Yang kita gunakan dasar itu adalah rumus sudut rangkap dari cos 2 alfa. Malahan cos 2 alfa itu jadinya kan kita punya 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Ini berasal dari rumus yang kita peroleh kemarin. 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Kalau kita rubah menjadi bentuk sin kuadrat sama dengan, ya berarti kita peroleh apa itu. Jadi kalau semua ruas itu dikurangkan dengan 1, akan kita peroleh negatif 2 sin kuadrat alfa, berarti cos 2 alfa dikurangi 1. Nah, kemudian dari situ kita peroleh 2 sin kuadrat alfa sama dengan negatif cos 2 alfa ditambah 1 ya. Nah, kemudian kita peroleh lagi sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa itu sama dengan negatif setengah cos 2 alfa ditambah setengah, atau boleh kita tuliskan bahwa sin kuadrat alfa itu adalah setengah dikurangi setengah cos 2 alfa ya. Rumusnya jadi seperti itu untuk yang sin kuadrat alfa. Kemudian sekarang kalau kita mau mencari kira-kira hasil dari cos kuadrat alfa itu jadinya apa. Sekali lagi bentuknya kita peroleh dari sudut rangkap. Kalau cos 2 alfa itu kan rumusnya kemarin kita peroleh 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Kita ubah menjadi 2 cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa itu sama dengan cos 2 alfa ditambah 1, sehingga kita peroleh bahwa 2 cos kuadrat alfa atau cos kuadrat alfa itu sama dengan cos 2 alfa ditambah 1 per 2, atau boleh kita tuliskan bahwa cos kuadrat alfa itu sama dengan setengah cos 2 alfa ditambah setengah ya. Ini untuk yang pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya ini juga sama aja. Jadi untuk pangkat 3, pangkat 4 dan pangkat 5 itu ya berasal dari sudut lipat sesuai dengan pangkatnya. Kalau pangkat 2 itu berarti berasal dari sudut rangkap atau sudut lipat 2 ya. Atau pangkat 3 itu berarti untuk yang lipatnya 3. Kalau 4 pangkat 4 ya, lipatnya juga 4, berarti 4 alfa. Kalau pangkat 3 berarti 3 alfa. Kalau pangkat 5 berarti ya 5 alfa dan seterusnya ya. Sehingga kita peroleh bahwa sin pangkat 3 alfa ini dasar rumusnya dari sin 3 alfa ya. Silahkan dicari sendiri nanti. Ini jadinya 3/4 dikurangi 1/4 sin 3 alfa. Kemudian selanjutnya cos pangkat 3 alfa itu adalah 3/4 cos alfa ditambah 1/4 cos 3 alfa. Kemudian cos pangkat 3 alfa sudah. Sin pangkat 4 alfa sekarang. Sin pangkat 4 alfa itu sama dengan 3/8 dikurangi setengah cos 2 alfa ditambah 1/8 dikali cos 4 alfa. Ini untuk yang sin pangkat 4 alfa. Sekarang untuk yang cos pangkat 4 alfa. Cos pangkat 4 alfa jadinya 3/8 ditambah setengah cos 2 alfa ditambah 1/8 cos 4 alfa ya. Ini kemudian untuk yang sekarang sin 5 alfa, sin pangkat 5 alfa, dasarnya berarti dari sin 5 alfa ya. Ini kita peroleh 5/8
sin alfa dikurangi 5/16 sin 3 alfa ditambah 1/16 sin 5 alfa. Untuk yang sin pangkat 5 alfa. Sekarang untuk yang cos pangkat 5 alfa. Cos pangkat 5 alfa itu jadinya 5/8 cos alfa ditambah 5/16 cos 3 alfa ditambah 1/16 cos 5 alfa ya. Jadi itu kalau secara umum, jadi rumusnya itu sin pangkat 2n dikurangi 1 alfa itu sama dengan negatif 1 pangkat n dikurangi 1 per 2 pangkat 2n dikurangi 2 dikali dengan sin 2n dikurangi 1 alfa dikurangi kombinasi dari 2n dikurangi 1 dengan 1 dikali dengan sin 2n dikurangi 3 alfa ditambah sampai pangkat negatif 1. Kita lihat polanya di situ ya, plus min plus ya dan seterusnya, plus min plus dan seterusnya. Ini mengikuti pola yang pangkat negatif 1 pangkat n ini ya, ini dikali dengan kombinasi dari 2n min 1 dengan n dikurangi 1 dikali sin alfa ya. Ini untuk yang sin pangkat 2n dikurangi 1. Sekarang untuk yang sin 2n dikurangi 1 itu maksudnya untuk yang pangkat ganjil ya. Sekarang untuk yang sin pangkat 2n, sin pangkat 2n berarti maknanya untuk yang pangkat genap, sin pangkat 2n alfa ya. Berarti di situ rumusnya 1/2 pangkat 2n dikali dengan kombinasi dari 2n dengan n ditambah dengan negatif 1 pangkat n dibagi dengan 2 pangkat 2n dikurangi 1 dikali dengan cos 2n alfa dikurangi kombinasi dari 2n dengan 1 dikali dengan cos 2n dikurangi 2 alfa ditambah sampai nanti kita mengikuti tergantung n nya ya, n nya sampai berapa nanti, kalau 3 ya sampai 3, kalau 4 ya sampai 4 dan seterusnya. Ini kan kebetulan genap, berarti ini sampai negatif 1 pangkat n dikurangi 1 dikali dengan kombinasi 2n dengan n dikurangi 1 dikali dengan cos 2 alfa. Nah itu, ini rumusnya. Baik, yang cos sekarang, untuk yang sin kan sudah, sekarang untuk yang cos untuk pangkat 2n min 1 alfa. Maksudnya 2n min 1 alfa itu apa? Untuk yang cos pangkat ganjil ya, berarti rumusnya 1/2 pangkat 2n ya, 1/2 pangkat 2n dikurangi 2 dikali dengan cos 2n dikurangi 1 alfa ditambah dengan kombinasi dari 2n dikurangi 1 dengan 1 dikali dengan cos 2n dikurangi 3 alfa ya, ditambah dan seterusnya mengikuti polanya sampai nanti 2n dikurangi 1 n min 1 cos alfa. Ini kombinasinya. Kombinasi masih ingat rumusnya, jadi rumus kombinasi itu yang kayak dipermutasi. Nah ini kombinasi. Nah jadi simbolnya seperti ini. Kemudian untuk yang cos pangkat genap,
cos pangkat genap, jadinya di sini saya tuliskan cos pangkat 2n alfa itu jadinya 1/2 pangkat 1/2 pangkat 2n dikurangi 1 dikali dengan cos 2n alfa ditambah dengan kombinasi dari 2n dengan 1 dikali dengan cos 2n dikurangi 2 alfa ditambah sampai nanti mengikuti polanya kombinasi 2n dengan n dikurangi 1. Bentar. Kombinasi 2n dengan n dikurangi 1 dikali cos 2 alfa kurang sebentar, tempatnya kurang sedikit sini. Ini saya tambahkan aja di sini ditambah dengan 2n dengan n dikurangi 1 dikali dengan cos 2 alfa. Nah, ini rumusnya. Itu pertemuan kita kali ini. Ini untuk rumus sudut pangkat cos dan sin.